Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana kulitmu bisa menutup luka dengan sendirinya? Ayo kita lihat ke dalamnya. Saat kulit terluka, jaringan di sekitarnya merasakan cedera dan sel-sel pengawas kita mengirimkan sinyal darurat. Sel darah kecil called platelet ini bergerak cepat, menumpuk, dan membentuk bekuan untuk menutup lubang. Lalu, sel-sel penyembuh bernama fibroblast bekerja keras, membangun jaringan baru untuk mengganti yang rusak. Satu persatu, sel-sel kulit baru tumbuh, dan luka pun tertutup sempurna. Tubuh kita benar-benar hebat. Aduh, sering banget kan tiba-tiba ada luka di tubuh. Tapi tahukah kamu, di dalam sana ada pertempuran epik yang terjadi. Mari kita lihat siapa saja yang ikut beraksi. Pertama, sel darah merah yang mengangkut oksigen. Langsung ada bantuan darat. Ini trombosit, yang bekerja cepat membentuk gumpalan untuk menutup lukamu. Lalu datanglah pembersih super, makrofag. Dia membersihkan area luka dari kuman dan sisa yang mati. Setelah bersih, saatnya membangun kembali. Fibroblast bekerja keras menyusun scaffold baru untuk sel-sel kulit. Sel kulit baru kemudian tumbuh dan berbaris rapi di atasnya, perlahan menutup lukamu sepenuhnya. Selesai. Tubuhmu hebat banget kan? Semua ini terjadi tanpa kamu sadari. Kamu pernah nggak lagi duduk lama atau ketiduran di posisi yang salah? Tiba-tiba tangan atau kaki terasa kebas, geli, sampai seperti ditusuk-tusuk. Nah, itu yang kita sebut kesemutan. Saat posisi tubuh menekan pembuluh darah dan saraf terlalu lama, aliran darah ke saraf jadi terhambat. Saraf kekurangan oksigen dan nutrisi, lalu mengirim sinyal protes ke otak dalam bentuk rasa geli, kebas, atau seperti ditusuk jarum halus. Begitu tekanan dilepas dan aliran darah kembali lancar, saraf pelan-pelan pulih, dan rasa kesemutan pun menghilang. Tapi hati-hati, kalau kesemutan sering muncul tanpa alasan jelas, atau tidak hilang-hilang, itu bisa jadi tanda masalah saraf atau penyakit lain yang lebih serius. Jadi, jangan anggap remeh kesemutan. Tubuhmu mungkin sedang memberi peringatan penting yang perlu kamu dengarkan. Kalau dibentangkan, panjangnya hampir seperti bus kecil. Ya, itulah ususmu bisa mencapai sekitar 7 meter. Usus bukan sekadar pipa panjang di perut, tapi pusat penting pencernaan dan penyerapan nutrisi. Disinilah vitamin, mineral, dan energi yang kamu makan benar-benar diserap tubuh. Kalau ususmu bermasalah, tubuh bisa memberi banyak sinyal. Sering kembung, nyeri perut, diare atau sembelit, cepat lelah, bahkan kulit kusam, dan daya tahan tubuh menurun. Peradangan usus yang dibiarkan bisa berujung ke penyakit serius seperti sindrom usus iritabel, sampai gangguan penyerapan nutrisi kronis. Kenapa rasa takut bisa bikin seluruh tubuh merinding? Saat kamu kaget, takut, atau merasakan emosi yang otakmu mengirim sinyal lewat sistem saraf simpatis ke akar-akar rambut di kulit. Otot-otot kecil di dasar tiap folikel rambut yang disebut otot erektor pili langsung berkontraksi. Hasilnya, bulu-bulu halus di kulit berdiri dan muncullah sensasi merinding. Ini sebenarnya adalah refleks primitif, mirip dengan hewan yang mengembangkan bulu untuk tampak lebih besar saat terancam. Pada manusia, efek visualnya memang tidak terlalu dramatis, tapi mekanismenya sama. Tubuhmu sedang menyalakan mode siaga, mempersiapkan diri untuk respon fight or flight, atau lari dan melawan. Merinding juga bisa muncul saat kamu dengar musik yang sangat menyentuh atau momen yang emosional. Itu terjadi karena sistem reward di otak aktif, melepaskan dopamin, dan memicu reaksi fisik yang sama. Merinding bukan sekadar perasaan aneh di kulit, tapi salah satu bentuk respon kompleks antara otak, hormon, dan sistem saraf yang menunjukkan betapa canggihnya tubuhmu bekerja. Pernahkah kamu bertanya-tanya, setelah minum obat, kemana saja obat itu pergi di dalam tubuhmu? Perjalanannya dimulai di lambung, tempat obat dipecah menjadi molekul-molekul kecil oleh asam lambung. Lalu, molekul obat ini diserap ke dalam pembuluh darah melalui dinding usus kecil yang super halus. Dengan bantuan sistem peredaran darah, molekul obat ini diangkut ke seluruh tubuh mencari targetnya. Sampai akhirnya, mereka menemukan sel yang sakit dan mulai bekerja mengurangi peradangan dan nyeri. Fascinating kan? Tubuh kita adalah sebuah mesin luar biasa. Mau tahu fakta unik lainnya? Follow untuk info menarik. Kelihatannya sepele, cuma minum untuk have fun. Di dalam tubuhmu, alkohol bekerja seperti racun yang pelan-pelan menghancurkan.
Begitu kamu minum, alkohol langsung masuk ke darah, naik ke otak, bikin kamu merasa rileks, lalu refleks melambat, konsentrasi turun, dan pusat kontrol diri mulai kacau. Di hati, alkohol dipecah oleh enzim menjadi zat seperti asetaldehida, senyawa toksik, yang bisa merusak sel hati dan memicu perlemakan hati, hepatitis, hingga sirosis. Di lambung dan usus, alkohol mengiritasi dinding pencernaan, mengganggu penyerapan nutrisi penting. Di jantung dan pembuluh darah, alkohol bisa mengacaukan irama jantung dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Lalu, kenapa bisa bikin kecanduan? Karena alkohol memicu pelepasan dopamin di otak, zat kimia rasa senang yang membuatmu ingin mengulang lagi dan lagi sampai otakmu beradaptasi dan butuh dosis lebih besar untuk merasa normal. Itulah kenapa sebagian orang sulit berhenti, walaupun tubuhnya sudah memberi alarm lewat lelah berlebihan. Di lapisan kulit dan jaringanmu, ada reseptor nyeri yang bertugas mendeteksi tekanan berlebihan, cedera, atau gangguan aliran darah. Begitu mereka aktif, mereka mengirim sinyal listrik melalui jalur saraf menuju sumsum tulang belakang, lalu diteruskan ke otak. Nah, otakmu lah yang menerjemahkan sinyal itu menjadi rasa sakit atau kesemutan supaya kamu segera mengubah posisi, menghindari luka yang lebih parah, atau mencari pertolongan. Saat kamu duduk terlalu lama dan saraf atau pembuluh darah tertekan, sinyal yang dikirim bisa menjadi tidak normal. Inilah yang kamu rasakan sebagai kesemutan. Jadi, rasa sakit dan kesemutan sebenarnya adalah cara tubuh melindungi dirimu. Dengan memahami cara kerja sistem saraf ini, kamu bisa lebih peka terhadap sinyal tubuh dan menjaga kesehatanmu dengan lebih bijak. Jangan pernah anggap sepele benda asing yang masuk ke dalam tubuhmu. Begitu bakteri atau virus berhasil menembus kulit atau selaput lendir, mereka mulai bergerak bebas di dalam tubuh, mencari sel-sel untuk diserang. Tubuhmu langsung bereaksi. Sel darah putih berperan sebagai pasukan keamanan, mengenali musuh, lalu menyerang dan mencoba menghancurkan mereka. Tapi saat jumlah kuman terlalu banyak atau pertahananmu lemah, mereka bisa menang, melepaskan racun, dan merusak jaringan tubuh. Disinilah kamu mulai merasakan demam, nyeri, dan lemas. Gejala itu sebenarnya tanda bahwa sistem imunmu sedang bekerja keras melawan infeksi. Rawat kebersihan diri, perkuat daya tahan tubuh, dan jangan menunda periksa. Bayangkan tubuhmu dengan mudah rusak karena narkoba. Narkoba bukan cuma bikin fly, tapi perlahan menghancurkan tubuhmu dari dalam. Zat-zat seperti sabu, kokain, heroin, ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya menyerang otakmu, memaksa otak melepaskan hormon senang dalam jumlah besar. Awalnya kamu merasa nyaman, tapi otakmu cepat beradaptasi dan menuntut dosis lebih tinggi. Inilah yang disebut kecanduan. Tubuh dan otakmu dipaksa. Selalu minta lagi, dan lagi. Di dalam tubuh, jantung ini mulai berdetak tidak beraturan. Tekanan darah naik, pembuluh darah melemah. Paru-paru menghitam, napas jadi pendek, mudah lelah. Hati bekerja keras menyaring racun sampai lama-lama rusak dan mengerut. Otakmu mengecil, fungsi berpikir, fokus, dan ingatan menurun drastis. Kamu jadi sulit tidur, mudah cemas, depresi, bahkan bisa halusinasi dan kehilangan kontrol diri. Semua ini bukan terjadi sekali pakai, tapi menumpuk seiring waktu. Ingat, tubuhmu tidak didesain untuk menahan serangan racun sebanyak ini. Bayangkan tubuhmu dengan mudah rusak karena rokok. Inilah yang akan terjadi saat kamu menghisap rokok. Lebih dari 7.000 bahan kimia masuk ke tubuhmu. Nikotin menipu otak, memicu dopamin, dan itulah kenapa kamu merasa tenang sesaat, lalu ingin lagi dan lagi. Tar menempel di paru-paru, melumpuhkan pembersih alami saluran napas, membuat batuk, sesak, dan jaringan paru makin kaku. Karbon monoksida merebut tempat oksigen di darah. Jadi jantung dipaksa bekerja lebih keras. Zat seperti formaldehida, amonia, bensena, hidrogen sianida, dan logam berat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko stroke, serta serangan jantung. Di tingkat sel, racun ini memicu kerusakan DNA, jalan menuju kanker. Tubuhmu sebenarnya mencoba memperbaiki diri, tapi bila paparan terus berulang, kerusakan menumpuk, dan kemampuan pulih turun drastis. Kalau kamu berhenti, pemulihan bisa dimulai, napas membaik, oksigen kembali stabil, dan risiko penyakit perlahan turun. Pilihannya ada di kamu, lanjut merusak atau mulai menyelamatkan.